Halo guys, welcome to my channel. Perkenalkan, nama aku Bening. Salam kenal untuk kalian yang baru tahu aku. Pasti banyak sih yang baru tahu karena ini juga aku baru buat video pertama kali. Oke, jadi karena banyak banget di TikTok aku dan juga di Instagram aku yang nanya tentang exchange aku ke Korea, aku bakal jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di video ini. Tapi aku bakalan kemas nggak tentang exchange aku yang ke Korea doang. Aku bakal ceritain semua exchange yang pernah aku ikutin dan juga gimana pendanaannya. Sesuai judulnya, aku exchange sebanyak 3 kali selama aku kuliah di IPB University. Mungkin ada yang nanya kayak, Kak, aku seneng banget sih exchange gitu. Kenapa seneng banget exchange? Aku emang seneng banget exchange karena sejak kecil aku seneng banget sama yang namanya traveling. Dan waktu aku kuliah, aku nemuin banyak opportunity. Nggak cuman aku bisa traveling doang, tapi aku bisa tinggal lebih lama dan aku bisa ngerasain culture mereka dan juga aku punya banyak relasi dan aku bisa belajar di sana gitu. Makanya kenapa aku suka banget exchange. Dan untuk di IPB sendiri, itu exchange itu emang lumayan banyak dan informasinya terbuka banget. Makanya kenapa aku juga bisa ikut exchange sebanyak 3 kali. Jadi kemana aja exchange aku? Aku itu pertama kali ke Turki, terus ke Taiwan, dan juga ke Korea yang terakhir. Sekarang aku lagi di Korea. Oke, langsung aja tentang exchange. Menurut aku, exchange itu dibagi dua. Yang pertama adalah exchange non-akademik. Ini biasanya sering juga disebut pertukaran pemuda atau sesuatu ada yang youth-nya, ada youth itu biasanya masuk ke non-akademik. Di sini kalian cocok banget untuk yang suka organisasi karena biasanya program-program kayak ini diverse banget. Program ini biasanya diikuti sama mahasiswa-mahasiswa dari berbagai negara, nggak cuma dari 1, 2, atau 3 negara, bahkan bisa sampai belasan negara. Kalau misalnya di exchange non-akademik ini, kalian biasanya kerjaannya itu buat project atau kalian bakalan ada conference atau summit atau diskusi kayak gitu biasanya. Yang kedua itu adalah exchange akademik. Di sini kalian tentunya bakal belajar atau bakal jalan-jalan di universitas yang kalian datangi. Tapi jalan-jalannya ini bener-bener untuk mengenal jurusan dan juga untuk mengenal cara mereka belajar kayak gimana. Jadi pengalaman aku yang pertama itu ke Turki pada tahun 2018. Aku ikut yang namanya program Global Volunteer dari AIESEC IPB. Nah, ini tuh termasuk exchange yang non-akademik dan ini merupakan exchange aku yang pertama kali. Tapi aku seneng banget exchange ini karena bener-bener diverse banget. Aku dapat banyak banget relasi. Aku punya temen sampai 30 orang asing dan dari 14 negara yang berbeda. Jadi aku udah bilang kan kayak itu emang se-diverse itu dan kalian bisa jadi deket banget sama teman-teman kalian dari luar negeri ini karena programnya nggak cuma belajar tapi suatu project yang mengharuskan kalian berinteraksi setiap hari. Nah, di Turki itu aku ngapain sih? Di Turki aku melaksanakan program atau project di mana aku bakal ngajar siswa-siswi SMP dan SMA Turki bahasa Inggris. Jadi projectnya selama 2 bulan, itu waktu summer, waktu mereka liburan musim panas. Pendanaannya waktu di Turki aku 100% self-funded kecuali untuk tempat tinggal. Di sana tempat tinggalnya udah disediain di apartemen mahasiswa AIESEC yang ada di Turki atau kalau di sini kasarnya kayak kos-kosan mahasiswanya. Terus yang kedua itu aku ke Taiwan. Nah, ini termasuk exchange akademik karena aku ikut yang namanya Summer School Tunghai University, Taichung, Taiwan. Jadi aku ke universitas namanya Tunghai University. Di sana aku belajar sedikit dan juga jalan-jalan mengenal tentang pertanian, peternakan dan juga teknologi pangan yang ada di Taiwan. Aku senengnya di sini karena aku dapat banyak banget insight baru tentang gimana Taiwan nge-handle negara mereka yang kecil dan juga sering dapet typhoon, bencana-bencana alam kayak gitu, tapi pertanian mereka tetap baik. Untuk pendanaannya di Taiwan ini untuk makan dan juga tempat tinggal itu sudah di cover oleh Tunghai University-nya karena sudah bekerja sama dengan IPB. Tapi untuk tiket dan juga visa itu nggak di cover. Kalau di IPB aku kemarin minta yang namanya travel grants. Jadi kita bisa buat yang namanya proposal pendanaan dan bisa diajukan ke international office yang ada di IPB. Walaupun dana yang diganti nggak 100%, tapi ini benar-benar ngebantu kita. Nah, yang ketiga dan terakhir yang paling aku nggak sangka aku bisa dapet itu adalah exchange aku yang ke Korea. Jadi aku di Korea ini ikut program yang namanya Chonnam National University Spring Program 2021. Di sini kita bakalan kuliah selama 1 semester dan bakal ngambil mata kuliah layaknya mahasiswa-mahasiswa Chonnam yang emang kuliah di sini kayak gitu. Dan nantinya kita bakal dapet transkrip setelah kita lulus mata kuliah tersebut. Banyak yang nanya juga, Kak, bisa transfer transkrip nggak sih? Jawabannya bisa banget. Tapi aku sendiri nggak transfer karena aku udah tingkat akhir dan aku berencana lulus bulan Mei 2021 ini. Jadi karena sidang
sidangnya semua 100% online di Indonesia, aku bisa sidang dari mana aja, dan ngurus SKL juga bisa di mana aja. Jadi aku nggak mau transkrip aku dari Conam ini menghambat kelulusan aku, kayak gitu. Makanya aku nggak transfer transkrip karena SKS aku juga udah cukup. Nah, ini juga yang paling ditunggu-tunggu, beasiswanya gimana. Jadi aku dapet yang namanya AIM Scholarship. Nah, apa sih AIM Scholarship itu? AIM Scholarship ini beasiswa untuk negara-negara yang ada di ASEAN. Aku otomatis dapet untuk program yang ke Chonam National University ini ketika sudah terpilih oleh IPB. Jadi kalau misalnya kalian udah dinominasikan oleh IPB untuk ke Chonam, kalian otomatis dapet AIM Scholarship ini. Apa aja yang di cover sama AIM Scholarship ini? Yang di cover itu total dana 2.500 US dollar. Itu isinya ada makan, tempat tinggal, dan juga cultural trip Korea. Kita bakalan jalan-jalan di Korea. Untuk tiket dan visa itu nggak di cover, tapi balik lagi aku minta dan juga memohon subsidi lagi ke IPB, dan ada beberapa yang jadinya ke cover. Nah, tadi kan aku udah jelasin panjang tentang exchange aku selama aku di IPB. Mungkin kalian masih nanya, terus Kak, gimana kalau misalnya programnya nggak nyediain beasiswa gitu, kayak waktu aku di Turki? Kalian bisa cari yang namanya sponsor. Kalian bisa buat proposal sponsorship atau proposal funding. Itu sama aja kayak kalian kalau nyari sponsor untuk acara-acara, tapi bedanya kalian acaranya itu diri kalian gitu. Yang kalian tawarkan itu adalah gimana kalian menjual diri kalian ke perusahaan tersebut. Proposal ini bisa diajukan ke departemen, fakultas, universitas, dan juga perusahaan-perusahaan yang sebidang dengan jurusan kalian. Bisa juga ke pemerintah kota, pemerintah daerah, tapi biasanya pengajuan proposal sponsorship ini agak susah dan agak lama. Jadi kayak bisa sampai 6 bulan sebelumnya kalian udah harus siap gitu kan. Dan biasanya walaupun ke cover pun nggak 100%. Jadi yang aku lakuin itu, karena exchange itu buka setiap 2 kali sampai 1-2 kali setahun. Nah, kalau misalnya program yang pas tahun ini kalian gak dapet nih, karena dananya belum cukup, kalian usahain untuk ikut yang tahun depan dengan cara nabung selama setahun ini. Mungkin kalian juga nanya, gimana sih bisa nabung? Kan uang jajan aku aja kecil. Jadi kalian bisa cari yang namanya beasiswa dalam negeri. Aku dapet beasiswa Paragon. Itu waktu tahun 2020. Aku dapet uang jajan, uang lah, sebesar 12 juta. Yang harus aku berikan ke Paragon, aku harus ikut latihan-pelatihan sumber daya manusia gitu, kayak leadership dan lain-lain, dan aku harus buat social project. Tapi setelah aku melakukan itu semua ke Paragon, aku bisa dapat uangnya dan bebas uangnya aku gunakan untuk apa aja, kayak gitu. Uang yang aku dapat dari Paragon itu aku gunakan untuk biaya-biaya aku yang belum ke cover selama di Korea ini, kayak jajan, PCR, dan lain-lain, kayak gitu. Kenapa aku saranin untuk nyari beasiswa dalam negeri itu? Karena beasiswa dalam negeri biasanya lebih mudah untuk didapat dan lebih tidak terikat. Jadi kalian mau pakai dananya untuk apa aja boleh. Itu saran aku kalau misalnya kalian nggak nemu funding. Nah, sekian aja video dari aku tentang exchange, pengalaman exchange aku selama aku kuliah. Mungkin kalau misalnya banyak yang nonton atau masih banyak yang nanya juga di komen, aku bakal buat video next tentang CV, TOEFL, motivation letter, interview, dan lain-lain. Caranya how to nail it gitu, gimana cara buat mereka bagus supaya kalian bisa kepilih untuk exchange ataupun beasiswa. Oke, bye! Thank you for watching!